Sudah record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang juga kepada Ibu Dinda. Hari ini kami dari kelompok 2 yaitu akan mempresentasikan materi mengenai gangguan suasana hati dan kepribadian. Kebetulan saya tidak sendiri, ada dua anggota rekan saya, yaitu ada Anggia Asmaranti dan Zahra Sapahanipah. Langsung saja kami akan mempresentasikan hasil wawancara kami dengan subjek dan juga psikolog. Langsung saja dipresentasikan. Yang pertama, Anggia silahkan. Baik, untuk kajian teorinya, gangguan bipolar sebelumnya sebagai gangguan manik depresif adalah gangguan mood yang kronis atau parah yang ditandai oleh episode mania, hipomania. Gangguan bipolar diklasifikasikan menggunakan jalur longitudinal yang sering ditandai dengan adanya threshold atau di bawah ambang batas. Gangguan bipolar 1 memiliki mania yang berkembang penuh atau full down, mengalami episode mania dan periode depresi. Episode manik dan hipomanik adalah keadaan suasana hati yang meningkat dan peningkatan dorongan motorik yang terbatas dalam waktu dan berbeda dalam tingkat keparahan dan lamanya. Meskipun hipomanik mengganggu fungsi sosial atau pekerjaan, mungkin akan mengalami gejala psikotik atau bahkan menyebabkan masuk rumah sakit. Episode hipomanik biasanya gangguan fungsi sosial dapat dilihat oleh orang lain tetapi biasanya tidak menyebabkan gangguan yang parah. Dalam beberapa kasus, fungsi sosial mungkin akan meningkat sementara karena peningkatan produktivitas dan mood yang baik. Durasi episode manik dan hipomanik cenderung lebih pendek daripada durasi episode depresi. Biasanya dihabiskan untuk depresi seperti manik atau hipomanik. Biasanya sekitar 3 kali lebih banyak dihabiskan untuk depresi seperti manik atau hipomanik. Untuk bagian kajian pustakanya, menurut DSM-5, 1 ada kriteria diagnostik, ada percaya diri yang meningkat atau kebesaran, 2 penurunan kebutuhan tidur, 3 tidur ketiga lebih banyak berbicara atau penekanan dalam intonasi pembicaraan, 4 flight of ideas, 5 perhatian mudah beralih, 6 peningkatan aktivitas yang bertujuan agar agitasi psikomotor, 7 keterlibatan dalam perilaku risiko atau membahayakan. Selanjutnya ada bagian etiologi. 1 ada faktor biologis dan faktor psikososial. Terdapat 5 fokus genetik yang dilaporkan kuat berhubungan dengan gangguan bipolar, yaitu untuk gen BDNF, CONT, NRG1, DAOA, dan DISC1. Gen lain yang juga diperkirakan terlibat adalah SERT, DAET, TPH, dan ntDNA. Infeksi dan prenatal dilaporkan juga berhubungan dengan timbulnya gangguan bipolar. Paparan rokok selama masa kehamilan dan stresor selama masa kehamilan juga menjadi faktor resiko. Namun bukti hubungan antara masalah prenatal dan prenatal dengan gangguan bipolar relatif lemah. Bagian psikososial, perempuan mempunyai risiko lebih tinggi untuk mengalami gangguan bipolar 2, episode depresif dan hipomanik. Namun pada kasus manik unipolar, kasus bipolar di mana pasien tidak pernah mengalami depresi, lelaki mempunyai risiko lebih tinggi. Stresor psikososial dan sistem coping yang maladaptif juga merupakan faktor risiko munculnya gangguan bipolar.
Misalnya kehilangan pasangan, kehilangan orang tua, kehilangan pekerjaan, atau pengangguran, atau riwayat menjadi korban kekerasan pada masa kanak-kanak juga menjadi faktor resiko gangguan bipolar. Gangguan bipolar juga lebih banyak ditemukan pada mereka yang tidak menikah, bercerai, atau terpisah dari pasangannya. Selanjutnya, interaksi faktor biologi psikososial. Orang tua yang mengalami gangguan bipolar umumnya sering mengalami konflik pernikahan, bahkan sampai perceraian. Anak yang tumbuh dalam lingkungan seperti ini berisiko mengalami gangguan afektif dan onset lebih awal dan gejala lebih berat. Selanjutnya di kajian pustaka ada bagian faktor risiko. Di faktor risiko itu dibagi ada 4 bagian, ada faktor genetik, faktor psikologis, faktor lingkungan, dan penyalahgunaan zat atau alkohol. Faktor lingkungan biasanya memicu resiko gangguan bipolar, yaitu stres, traumatik, dan karakteristik keluarga. Yang pertama, perasaan stres akan suatu kejadian trauma di masa kecil. Rendahnya kepercayaan diri atau mengalami suatu kehilangan yang tragis menyebabkan timbulnya gangguan bipolar. Kedua, memiliki keluarga yang memiliki rasa cinta dan dihargai buruk juga akan menimbulkan stres, dapat meningkatkan resiko gangguan bipolar. Lalu bagian faktor genetik pada pasien gangguan bipolar, karena adanya hubungan antara haplotip atau subhaplotip HLA dan gangguan imun pada penderitanya. Terus bagian faktor psikologis, ada regulasi konsep diri, emosi, dan motivasi yang terganggu mempengaruhi terjadinya gangguan bipolar. Yang terakhir ada penyalahgunaan zat atau alkohol. Prevalensi gangguan bipolar dengan penyalahgunaan zat selama kehidupan berkisar 40% sampai 60%. Akibat penyalahgunaan narkotika dapat mengalami gangguan bipolar karena otak terkena narkoba atau sebaliknya. Karena terkena gangguan bipolar akan penyalahgunaan narkoba untuk menghilangkan manik, hipomanik, atau depresi. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Iya, belum ada suaranya. Oke, selanjutnya ada gambaran subjek. Subjek yang kami wawancarai yaitu berinisial IP, berusia 24 tahun. Awal mula ia didiagnosis bipolar karena seringnya dibully oleh teman-temannya, percintaannya tidak baik, dan hubungan keluarga yang kurang baik pula. Akhirnya ia menjadi trauma yang mendalam. Pada tahun 2019, pertama kali subjek mengkonsultasikan diri ke psikiater, namun belum mendapatkan diagnosis apapun. Lalu berulang kali konsul ke psikiater lagi, akhirnya subjek didiagnosis F31.3, yaitu bipolar affective disorder, current episode mild or moderate depressive. Keluarga dari subjek sayangnya kurang mendukung dan ditambah mereka tidak percaya akan masalah kesehatan mental. Orang tua subjek pun lebih percaya terhadap hal-hal mistis seperti mandi kembang dan sebagainya. Di saat subjek mengalami episode manik, ada momen atau waktu di mana ketika bipolar sedang kambuh, subjek bisa terjaga atau tidak tidur selama 4 hari dan masih dalam keadaan segar. Selain itu, jika sedang kambuh pun, subjek tidak bisa mengontrol emosinya, melakukan hal ekstrim seperti self-harm, bahkan pernah mencoba untuk bunuh diri di rel kereta. Obat-obatan yang diberikan psikiater kepada subjek pun banyak macamnya. Subjek menjelaskan ada 6 jenis obat, namun tidak begitu menjelaskan dengan signifikan.
Ia hanya menjelaskan dua tipe obat. Yang pertama, obat untuk menstabilkan suasana hatinya sebagai obat penenang sekaligus obat tidur yang ia minum di malam hari, dan yang kedua yaitu mood stabilizer, obat yang ia minum di pagi hari untuk membantu mengendalikan suasana hatinya. Untuk bisa konsisten konseling dengan psikiater bukan hal yang mudah untuk subjek. Beberapa psikolog dan psikiater yang ia kunjungi merasa ketidakcocokan. Akhirnya, subjek bisa menemukan psikiater yang cocok di daerah Grogol yang jaraknya cukup jauh dari rumah subjek atas rekomendasi psikiater sebelumnya. Dikarenakan rumah sakit yang direkomendasikan tersebut ada yang khusus untuk mengidap bipolar. Setelah merasa cocok dengan psikiater yang berada di rumah sakit tersebut, dosis obat yang diberikan oleh psikiater pun justru malah bertambah. Hingga sampai saat ini sudah 2 tahun sejak subjek terus rutin setiap bulannya untuk datang ke psikolog dan mengkonsumsi obat secara berkala. Di saat suasana hati subjek sedang baik, ia akan melakukan hal seperti jalan-jalan dan beraktivitas dengan baik. Treatment yang diberikan oleh psikiater pun kepada subjek adalah pelatihan dan pengaturan emosi, karena ia masih mengimbangi, jadi tidak ada hal yang terlalu diperintahkan harus seperti apa oleh sekitarnya. Jika benar-benar tidak bisa dibantu oleh obat-obatan, subjek akan menghubungi psikiaternya kembali. Selanjutnya ada faktor penyebab. Faktor penyebabnya berawal dari subjek mengalami trauma masa kecil sebagai korban bullying, berlanjut dengan kehidupan dengan keluarganya yang tidak begitu harmonis. Ayah dan ibunya bercerai saat ia duduk di bangku kelas 3 SMP. Ia pun masalah percintaannya yang tidak baik, terlebih subjek mempunyai sosok ayah yang otoriter, di mana setiap keinginan dan pendapat yang subjek inginkan maupun subjek utarakan selalu ditentang oleh ayahnya. Subjek adalah anak kelima dari 6 bersaudara dan satu-satunya anak perempuan. Hal ini menyebabkan subjek tidak memiliki dukungan untuk tempat berkeluh kesah. Subjek merasa kurang kasih sayang dari orang-orang terdekatnya dan membuat ia semakin tertutup jika ada masalah dan semakin enggan untuk bercerita kepada orang lain. Ada penanganan atau intervensi yang dilakukan. Setelah kami wawancari kembali, ternyata subjek minum beberapa obat yang diberikan oleh psikiater, di antaranya obat penenang dan mood stabilizer, yaitu subjek mengkonsumsi obat lorazepam 2 mg, alprazolam 1 mg, trihesylpenidil 2 mg, aripiprazol 10 mg, fluoxetine 20 mg, elobazam 10 mg, yang mana dosis tersebut disarankan diminum setengah terlebih dahulu. Pada awalnya dosis tersebut untuk alprazolam 0,5 mg naik menjadi 1 mg dan lorazepam hanya disarankan minum setengah tablet menjadi 1 tablet. Ia juga melakukan psikoterapi, evaluasi pemeriksaan, dan pengobatan yang rutin setiap bulannya ia konsultasikan. Subjek pun tetap menjalani hari-harinya seperti biasa dan normal dengan tetap bekerja untuk tetap produktif. Selanjutnya ada pandangan psikolog, silakan untuk Teh Zahra dipresentasikan. Baik. Pada pandangan psikolog, yang pertama ada simptom. Gangguan bipolar sebelumnya sebagai gangguan manik depresif adalah gangguan mood yang kronis yang ditandai oleh episode mania, hipomania, yang mana seseorang yang sedang mengalami bipolar, hipomania memiliki tenaga dan energi. Gangguan bipolar 1 dan 2 berdasarkan DSM-3 dapat diklarifikasikan melalui pola kekambuhan, yaitu pada gangguan bipolar 1 ditandai dengan adanya 1 atau lebih episode manik atau campuran dan biasanya terdapat 1 atau lebih episode berat. Gangguan bipolar 2 diklarifikasikan dengan adanya episode depresi berat dan hipomanik berulang tetapi tanpa adanya episode manik. Selanjutnya, Teh. Jika dihubungkan dengan gambaran subjek dan diagnosis yang tercatat, subjek mendapatkan diagnosis F31.3 bipolar affective disorder, current episode mild of
moderate depression yang mana memang subjek memiliki episode manik campuran. Gejala dasar yang dapat ditemui pada pasien gangguan bipolar ada dua, yaitu depresi dan mania. Gambaran subjek yang diwawancari memiliki episode current episode mild or moderate depression yang mana berarti subjek berada pada episode campuran. Setidaknya selama 1 minggu pasien mengalami episode mania dan depresi yang terjadi secara bersamaan. Misalnya memiliki mood yang berubah-ubah, seperti marah, serangan panik, berbicara cepat, menangis, ide untuk bunuh diri, insomnia berat, dan banyak lainnya. Yang ketiga ada penanganan intervensi yang tepat. Mulai belajar untuk menerima orang-orang terdekat kita, masyarakat kita, apapun kelebihan maupun kekurangannya, terlebih jika mereka memiliki gangguan psikologis atau gangguan kesehatan jiwa. Pasien juga dianjurkan agar rutin konsultasi rutin, minum obat, dan psikoterapi yang diberikan oleh psikiater. Biasanya, psikoterapi baru akan dilakukan setelah mengetahui kondisi pasien sudah stabil, yang mana jika bipolar ini adalah gangguan suasana hati, maka psikoterapi dianjurkan yang dilakukan saat pasien sedang dalam mood yang stabil dan tidak naik atau tidak turun. Pencegahannya itu ada dua. Yang pertama untuk mengatasi bipolar yang sedang kambuh, yaitu yang pertama mood stabilizer untuk membantu mengontrol gejala episode mania dan hipomania. Yang kedua antipsikotik untuk membantu mengatasi gejala episode depresi dan mania. Yang ketiga antidepresan untuk membantu mengatasi depresi. Yang keempat pengobatan anti kecemasan, misalnya mengonsumsi benzodiazepines untuk membantu mengatasi gejala kecemasan dan meningkatkan kualitas tidur. Yang kedua ada pencegahan bipolar agar tidak kambuh. Yang pertama tidak mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Dua, istirahat yang cukup untuk mengurangi stres. Yang ketiga tidak mengkonsumsi alkohol dan kafein secara berlebihan. Yang keempat menjalani terapi perilaku kognitif untuk menjaga suasana hati tetap stabil. Yang kelima berolahraga secara teratur, misalnya berjalan keliling kompleks secara rutin setiap pagi. Yang keenam menerapkan pola makan yang sehat dan mengkonsumsi suplemen jika diminta oleh dokter. Yang ketujuh, melakukan perawatan secara rutin sesuai dengan anjuran dokter, baik saat minum obat maupun menjalani terapi. 8, berusaha untuk menjaga hubungan di dalam maupun luar rumah tetap positif untuk menghindari stres dan tekanan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Mungkin hanya cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, bisa teman-teman diskusikan melalui WhatsApp group, yang mana nantinya video presentasi ini akan kami share di YouTube. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.